إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, baik dalam kesendirian ataupun di tengah keramaian. Karena takwa adalah bekal terbaik bagi seorang hamba dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang dua anak Adam yang saling memberikan taqarrub, yang ingin mendekatkan diri mereka masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar." Ceritakanlah wahai Muhammad, kisahkanlah tentang dua anak Adam yang mana mereka masing-masingnya berkurban agar supaya diri mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Tapi Allah menerima salah satu di antara keduanya dan menolak salah satunya. Lalu di akhir ayatnya, anak Adam yang diterima amal saleh dan kebaikannya mengatakan, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal saleh, hanya menerima kebaikan dari orang-orang yang bertakwa. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa makna seseorang bertakwa dalam beramal saleh setidaknya mencakup dua hal. Karena kita semua ingin supaya amal saleh kita yang dikerjakan, terkhususnya lagi di waktu-waktu yang utama seperti saat ini ketika kita berada di bulan suci Ramadan, kita ingin seluruh amal saleh yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyebutkan bagaimana orang yang bertakwa dalam beramal saleh. Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan poin yang pertama, beliau mengatakan, yattaqil asya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yaqa'u fima la yahillu lahu. Orang yang bertakwa dalam beramal saleh, di antara kriterianya adalah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengerjakan yang dilarang pada saat mereka beramal saleh. Jadi jangan sampai pada saat kita beramal saleh justru malah kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis menyebutkan di antaranya konteks orang-orang yang berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi haja fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan keburukan, wal 'amala bihi, dan kemaksiatan, maka Allah tidak memerlukan untuk dia menahan laparnya dan menahan hausnya. Karena orang yang berpuasa, berbuat ketaatan kepada Allah, lalu kemudian dia bermaksiat pada saat dia berpuasa, dia menggibah, kemudian dia menzalimi orang lain, kemudian dia merampas, mengambil hak milik orang lain pada saat dia berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan puasa hamba yang semacam ini. Kemudian yang kedua, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, kriteria orang yang bertakwa dalam beramal saleh adalah orang yang ketika dia beramal soleh,
maka batin dan zahirnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkesesuaian dengan syariat, berkesesuaian dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana seseorang yang sesuai dengan keridhaan Allah pada saat dia beramal soleh secara batinnya? Maka para ulama menyebutkan mereka adalah orang-orang yang ikhlas, berusaha mengikhlaskan ketika mereka beramal soleh, tidak mengharapkan keridhaan selain daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir pun juga demikian. Seseorang ketika beramal soleh tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tidak berkesesuaian dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Seorang yang beramal soleh tidak akan pernah bisa diterima amal solehnya sampai dia sesuai beramal soleh dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi, seseorang yang akan diterima amal solehnya adalah orang-orang yang bertakwa ketika mereka beramal soleh. Dan orang yang bertakwa dalam mereka beramal soleh adalah mereka yang tidak bermaksiat pada saat mereka beramal soleh, dan tidak menjadikan sumber dari amal soleh tersebut sebuah kemaksiatan. Sebagaimana seseorang yang ingin membangun masjid tapi dari hasil mencuri. Sebagaimana seseorang yang berangkat haji ataupun umrah tapi dari hasil menzalimi hak milik orang lain, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha sempurna, maha baik, dan Allah tidak akan menerima dari setiap amal saleh seorang hamba kecuali jika sumbernya adalah kebaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, khatib kembali mengingatkan bahwa kita semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak sempurna dan tidak akan pernah sampai kepada kesempurnaan. Kita semua akan terjerumus dalam perbuatan dosa, dalam perbuatan maksiat. Akan sulit seseorang itu untuk taraf keimanannya selalu berada di atas. Ahlu sunnah wal jamaah memahami bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Keimanan itu bisa naik dan bisa turun. Tapi keimanan yang naik dan turun tidak lantas membuat seseorang itu lepas dari yang namanya istiqamah. Karena seseorang yang istiqamah itu bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam pasti akan berbuat salah. Namun orang yang istiqamah itu adalah apabila mereka khilaf, terjerumus ke dalam kesalahan, maka segera bertaubat, segera berhenti dari kesalahan tersebut, dan segera memperbaiki dirinya. Dan inilah makna istiqamah. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang bisa istiqamah dalam ketakwaan, dalam beramal saleh, dengan harapan semoga Allah menerima amal saleh yang kita kerjakan khususnya di bulan suci Ramadan ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzu bika min sakhatika. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa na'udzu bika minan nar.
اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة